Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah, NIM T 2019-1061. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 5 mengenai bimbingan dan konseling dalam lintas sejarah. Jadi pada bab ini ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama, sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Barat. Kemudian yang kedua, sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Kemudian yang ketiga, sejarah perkembangan bimbingan dan konseling Islam. Nah, yang pertama adalah sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Barat. Jadi, perkembangan bimbingan dan konseling itu bermula pada tahun 1908 di Amerika Serikat yang dipelopori oleh Frank Person. Jadi, gerakan itu muncul karena bertujuan untuk mengatasi semakin banyaknya konflik yang terjadi di kalangan veteran perang. Kemudian, bimbingan dan konseling ini pada mulanya itu berkembang dengan baik di Amerika Serikat karena bermuara dari konsep individualisme. Selanjutnya, gerakan ini juga berkembang karena apa? Karena itu tadi tidak semata-mata hanya dalam bimbingan individu saja, namun juga bergerak dalam bentuk vokasional. Jadi meluas pada bidang-bidang seperti menyediakan biro jasa, kemudian layanan konsultasi, dan kepemudaan, serta karir. Kemudian, layanan konsultasi dalam bidang karir dan kepemudaan ini mengalami perkembangan karena dalam kegiatan pembimbingan itu memperlihatkan gejala yang positif. Jadi dari situ dapat merambah dan meluas kepada aspek-aspek lain dalam kehidupan, yaitu dalam kehidupan pendidikan. Nah, dari situlah muncul yang namanya bimbingan dan konseling di Barat itu, di Amerika. Pembahasan kedua itu tentang sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Jadi berkenaan dengan sejarah perkembangan bimbingan konseling di Indonesia itu sejak awal mulanya itu dikenal dengan istilah bimbingan dan penyuluhan dalam perintisannya. Kemudian Praitno pada tahun 1960 menjelaskan bahwa ada beberapa tahapan yang perlu dicermati. Tahap pertama ini sekitar tahun 1960-an bahwa lembaga pendidikan konselor jurusan bimbingan dan penyuluhan di FKIP dan IKIP itu telah didirikan. Begitu pula dengan sekolah-sekolah penyuluhan itu juga dilaksanakan pula. Kemudian tahapan yang kedua ini adalah pada tahun 1975-an itu diberlakukannya kurikulum 1975-197. Nah, perkembangan bimbingan dan konseling pada tahun sekitar 1975 itu agak menggembirakan. Karena apa? Karena layanan bimbingan dan konseling itu dibunyikan secara langsung dan merupakan salah satu bagian integral dari di sekolah. Tahapan yang ketiga sekitar tahun 1989-1990-an keluarlah sebuah undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional dan sejumlah perangkat dasar pelaksananya, yaitu peraturan pemerintah nomor 27, 28, 29, dan 30 tahun 1989 tentang pendidikan prasekolah, pendidik dasar, pendidikan menengah, pendidikan yang tinggi, di mana mengakui secara resmi dan memberlakukan perundangan tersebut bahwa tenaga pendidik selain guru itu adalah tenaga bimbingan dan konseling, di mana beliau itu juga mengajar, membimbing, melatih para peserta didik. Tahapan yang keempat ini melalui surat keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
yang mengeluarkan surat keputusan nomor 026 tahun 1989 yang secara tegas menyatakan bahwa pekerjaan bimbingan, penyuluhan, dan pekerjaan mengajar yang satu sama lainnya itu berkedudukan seimbang dan sejajar. Kemudian, pembahasan yang ketiga ini sejarah perkembangan bimbingan dan konseling Islam. Jadi, kalau menurut sudut pandang agaknya jauh berbeda dari sejarah perkembangan bimbingan dan konseling itu di barat dan sejarah perkembangan bimbingan dan konseling Islam. Jadi kalau bimbingan dan konseling Islam ini lahir untuk dan lebih memfokuskan kepada potensi kefitrahan manusia. Jadi dalam bimbingan dan konseling Islam ini itu lebih mengembangkan potensi yang ada di dalam diri individu untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi intinya itu memuliakan kemuliaan manusia. Bahkan sudah dikembangkan dalam pendidikan semenjak pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bicara tentang memuliakan kemuliaan manusia, jadi ini ada pada dalam dimensi-dimensi kemanusiaan yang pada dasarnya itu sudah dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, dan potensi tersebut harus dikembangkan. Jadi dengan upaya pengembangan yang melancarkan dan mengembangkan potensi yang ada pada diri individu ini, salah satunya dengan layanan kegiatan bimbingan dan konseling Islam. Sekian dari pembahasan bab 5 ini tentang bimbingan dan konseling dalam lintas sejarah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan menambahkan wawasan yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.